Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya dan kelompok saya yang beranggotakan di Nur Araini NPM 089, Nur Azahaliana NPM 074, Nindi Novitasari NPM 087, Nindya Tanjurul Hidayah NPM 091, dan Siti Maisaro NPM 050. Akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami, mata kuliah pengembangan kurikulum tentang sejarah singkat perkembangan kurikulum. Yang pertama, kurikulum 1947, Rejana Pelajaran 1947. Pelaksanaan kurikulum 1947 tidak menekankan pada aspek kognitif namun hanya mengutamakan pendidikan karakter seperti membangun rasa nasionalisme. Konsep kurikulum Rejana Pelajaran 1947 masih bersifat sederhana, yaitu hanya sebagai rencana pembelajaran yang akan dilaksanakan atau diimplementasikan dalam pembelajaran di kelas. Dengan demikian, bahwa kurikulum belum mencakup seluruh pengalaman yang akan diperoleh peserta didik baik dalam kelas maupun luar kelas. Kurikulum 1952, Rencana Pelajaran Terurai 1952. Pada tahun 1952 dilakukan perbaikan pada kurikulum di Indonesia yang kemudian dikenal dengan kurikulum 1952. Kurikulum ini lebih merinci setiap mata pelajaran yang kemudian diberi nama Rencana Pelajaran Terurai 1952 dan belum menggunakan istilah kurikulum. Kerangka kurikulum 1952 kreatif sama dengan kurikulum 1947. Namun demikian, sistem pendidikan nasional sudah menjadi tujuan kurikulum ini. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1950 tentang Dasar-Dasar Pendidikan dan Pengajaran di Sekolah mempengaruhi munculnya kurikulum 1950 ini. Dalam konteks Rencana Pelajaran Terurai 1952, mata pelajaran diklasifikasikan dalam 5 kelompok bidang studi, yaitu 1. Moral, 2. Kecerdasan, 3. Emosionalistik atau artistik, 4. Keterampilan, dan 5. Jasmani. Kurikulum tahun 1964, Rencana Pendidikan tahun 1964. Kurikulum di Indonesia pada tahun 1964 mengalami penyempurnaan kembali. Konsep pembelajaran aktif, kreatif, dan produktif menjadi isu-isu yang dikembangkan pada Rencana Pendidikan tahun 1964. Konsep kurikulum pada era ini lebih bersifat bagaimana peserta didik bersifat aktif, kreatif, dan produktif, menemukan solusi terhadap berbagai masalah yang berkembang dan ada di masyarakat. Cara belajar yang digunakan kurikulum tahun 1964 adalah sebuah metode yang disebut dengan gotong royong terpimpin. Yaitu yang selanjutnya adalah kurikulum 1968. Kelahiran kurikulum 1968 karena adanya pertimbangan politik ideologis yang dianut pemerintah saat itu, yaitu Orde Baru. Korlat subjek kurikulum menjadi ciri khas struktur kurikulum 1968. Artinya bahwa materi pada jenjang pendidikan rendah memiliki korelasi untuk jenjang pendidikan pada jenjang selanjutnya. Kurikulum 1968 identik dengan muatan mata pelajaran teoritis, tidak berkaitan dengan ketentuan objektif di lapangan atau kehidupan nyata, maksudnya yaitu tematik. Adapun metode pembelajaran yang digunakan dalam kurikulum ini sangat tergantung oleh ilmu pendidikan dan psikologis pada akhir tahun 1960-an. Kurikulum tahun 1975. Kurikulum tahun 1975 merupakan kurikulum yang bersifat sentralistik atau dibuat oleh pemerintah pusat dan sekolah-sekolah hanya menjalankan. Kurikulum tahun 1975 berprinsip tujuan dari pendidikan harus efektif dan efisien. Kurikulum tahun 1975 banyak mendapatkan kritik dari pelaksana di lapangan. Guru dibuat sibuk menulis perincian apa yang akan dicapai dari setiap kegiatan pembelajaran. Selanjutnya yaitu pedoman dan ketentuan kurikulum 1975. Dalam kurikulum 1975 memuat beberapa pedoman dan ketentuan. Di antaranya, yang pertama yaitu tujuan instruksional adalah suatu tujuan yang hendak dicapai lembaga dalam melaksanakan program pendidikan.
Tujuan ini berlaku mulai sekolah dasar sederajat sampai dengan sekolah menengah atas sederajat. Yang kedua yaitu desain program kurikulum adalah suatu kerangka umum program pengajaran yang akan diberikan kepada setiap satuan pendidikan. Yang ketiga yaitu garis-garis program pengajaran. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mungkin teman-teman ada yang ingin ditanyakan, bisa langsung bertanya di chat Moodle atau LMS kita. Terima kasih.